Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjalankan rangkaian kebijakan fiskal, moneter, serta pengawasan ekonomi. Semua dijalankan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Mulai dari perpanjangan penempatan dana 200 triliun rupiah di Bank BUMN, percepatan belanja negara, target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, hingga penguatan penindakan rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah menempatkan penguatan ekonomi nasional sebagai prioritas utama melalui kombinasi kebijakan fiskal, likuiditas perbankan, serta pengawasan penerimaan negara. Strategi ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan tetap terjaga di tengah dinamika global. Salah satu langkah penting adalah keputusan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan likuiditas perbankan tetap kuat sehingga penyaluran kredit produktif dapat terus berjalan. Dana ini sebelumnya ditempatkan pada September 2025 dengan tenor 6 bulan. Setelah koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, masa penempatan diputuskan diperpanjang 6 bulan lagi hingga September 2026. Dengan keputusan ini, pemerintah ingin memberi kepastian pendanaan bagi perbankan agar tidak terjadi tekanan likuiditas. Harapannya bank dapat semakin aktif menyalurkan kredit ke sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi kan jangan banyak orang itu, Maret habis, apakah banknya akan kehilangan likuiditas karena uangnya ditarik pemerintah. Dengan pernyataan barusan, saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. M0 pada bulan Februari pekan pertama masih tumbuh sebesar 11,7%. Ini memberi ruang sebetulnya untuk kredit untuk tumbuh double digit juga. Pertumbuhan M0 akan dijaga tetap double digit. Bank Indonesia berkomitmen akan mendukung pemerintah dalam hal ini. Kami akan evaluasi kembali di September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga disebut memberi dampak pada peredaran uang. Sejak September 2025 hingga awal 2026, uang primer tumbuh 2 digit dan membuka ruang ekspansi kredit. Pada awal Februari, pertumbuhan uang primer tercatat sekitar 11,7%. Sementara itu, pertumbuhan kredit mencapai sekitar 10% dengan suku bunga pinjaman yang semakin kompetitif dibanding beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah memandang kondisi ini menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan kembali setelah masa perpanjangan berakhir. Selain menjaga likuiditas, pemerintah juga mengandalkan percepatan belanja negara untuk menggerakkan ekonomi. Realisasi belanja sejak awal tahun meningkat signifikan untuk menopang daya beli dan aktivitas produksi. Pendapatan negara pun menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 30% secara tahunan, terutama didorong sektor industri pengolahan dan perdagangan. Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai lebih dari 172 triliun rupiah, sementara belanja negara sekitar 227 triliun rupiah. Akselerasi belanja diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu program yang menyerap anggaran cukup besar adalah makan bergizi gratis yang telah terrealisasi puluhan triliun rupiah sejak awal tahun. Pemerintah juga mempercepat belanja untuk revitalisasi sekolah, bantuan sosial, pembangunan irigasi, serta ketahanan pangan. Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Secara keseluruhan,
APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Meski belanja meningkat, pemerintah menyatakan defisit APBN tetap terkendali dan masih berada dalam batas desain anggaran. Kondisi ini dipandang menunjukkan pengelolaan fiskal tetap terjaga. Dengan fondasi fiskal ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama berada di kisaran 5,5 hingga 6% secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Optimisme itu didukung indikator makro yang dinilai solid. Aktivitas manufaktur berada di zona ekspansi selama beberapa bulan, sementara kepercayaan konsumen meningkat menunjukkan permintaan domestik tetap kuat. Jadi secara keseluruhan, berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Saya harap itu akan atau dipastikan itu akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026. Untuk memperkuat momentum ini, pemerintah menyiapkan belanja negara ratusan triliun pada triwulan pertama. Anggaran itu mencakup program pangan bergizi, pembayaran THR bagi jutaan aparatur negara, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat. Stimulus juga meliputi diskon tarif transportasi dan bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Selain faktor kebijakan, pemerintah melihat momentum musiman seperti perayaan keagamaan dan kebijakan kerja fleksibel turut menopang konsumsi masyarakat pada awal tahun. Di sisi lain, penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat penindakan rokok ilegal meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang Januari, aparat berhasil menindak ratusan juta batang rokok ilegal melalui lebih dari 1.000 aksi penegakan hukum. Lonjakan ini antara lain dipicu pengungkapan gudang rokok ilegal skala besar di Pekanbaru. Penindakan narkotika juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan pengawasan kepabeanan semakin efektif. Kinerja ini disebut berkaitan dengan penguatan tim dan koordinasi pengawasan yang terus dioptimalkan. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus penerimaan negara. Di Januari 2026 ini meningkat menjadi 249 juta rokok ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai. Dan tentu ini adalah soliditas Bea Cukai yang kita harapkan akan berlangsung terus ke depan. Kemudian dapat menemukan gudang ini dan melakukan penangkapan, penindakan yang sangat besar di gudang tersebut. Dan kita berharap akan terus dilakukan ke depannya sehingga kita makin baik dalam pengawasan maupun pengumpulan penerimaan negara. Melalui kombinasi kebijakan fiskal, stabilitas likuiditas, percepatan belanja, serta pengawasan ekonomi, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan nasional. Pemerintah menilai APBN tetap berfungsi sebagai penyangga stabilitas sekaligus penggerak ekonomi dengan harapan pertumbuhan nasional terus meningkat sepanjang tahun. Dapur MBG di Sukoharjo buka lapangan kerja bagi ibu tunggal, keluarga rentan, dan pekerja disabilitas. Laporannya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.